KPK bergerak cepat menuntaskan kasus dugaan suap Hakim Tipikor di Bengkulu. 5 tersangka dari operasi tangkap tangan di Bengkulu diperiksa selama 13 jam di gedung KPK dan langsung ditahan. Dari 5 tersangka, 2 diantaranya adalah hakim, yakni Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang Bengkulu, Janer Purba, dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu, Toton. Mereka diduga menerima uang sebesar 650 juta rupiah dari 2 terdakwa yang perkaranya tengah ditangani. Mahkamah Agung mengaku kembali kecolongan terkait dengan kasus ini. MA memutuskan untuk memberhentikan sementara Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang Bengkulu, Janer Purba. Promosi jabatan yang diterima Janer Purba sebagai Kepala Pengadilan Kisaran Asahan Sumatera Utara juga telah dibatalkan. Selain Janer Purba, Mahkamah Agung juga memberhentikan sementara hakim lain, yakni Toton dan Panitera Pengadilan Negeri Kepahyang Baharudin Bahsin. Terhadap yang bersangkutan, jika sudah ada ketetapan hukum dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap yang bersangkutan, antara lain ditetapkan bahwa yang bersangkutan sebagai tersangka, maka Mahkamah Agung akan mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan, yaitu menghentikan sementara dari jabatannya. Sementara itu, Hakim Agung Salman Luta menyebut tertangkapnya 2 hakim menciderai perbaikan yang tengah dilakukan pimpinan Mahkamah Agung. Kedepannya, pimpinan MA akan melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan, pembinaan, hingga manajemen perkara. Ya, Ketua MA pastilah. Pimpinan MA tentu saja prihatin dengan kasus ini. Karena ini kan menciderai perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. Nah, pimpinan MA menanggapinya melakukan pembenahan-pembenahan, jadi pengawasannya lebih diperketat. Kemudian pembinaannya mungkin akan lebih diperbaiki. Kemudian juga mungkin manajemen perkara akan disempurnakan. KPK menyebut tertangkapnya 2 hakim ini menjadi bukti lembaga peradilan masih bermasalah. KPK ingin lembaga penegakan hukum meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan korupsi di masing-masing lembaga. Salah satunya adalah tata kelola atau korupsi di sektor penegak hukum. Nah, jadi itu juga salah satu yang dikerjakan KPK sekarang. Dan kalau misalnya ada beberapa yang ditangkap akhir-akhir ini, itu menunjukkan memang bahwa lembaga penegakan hukum kita itu masih bermasalah. Oleh karena itu KPK ingin bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung berupaya keras untuk memperbaiki situasi ini agar lebih baik di masa yang akan datang. Tertangkapnya 2 hakim ini semakin mencoreng dunia pengadilan. Kini perlu ada perbaikan besar-besaran di lembaga Mahkamah Agung. MA harus terbuka dan berkoordinasi dengan KPK serta Komisi Yudisial agar kasus seperti ini tak terulang lagi. Tim Liputan, Kompas TV.